Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak asing bagi kita keutamaan Al-Quran, mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Hadis yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, khusus tentang keutamaan ahli Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi minan nasi la ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ahli, orang-orang yang diistimewakan dan terdekat dengannya di antara manusia. Kila, maka ada yang bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, mereka adalah orang yang terdekat dan diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, siapakah ahli Al-Quran? Siapakah yang paling pantas dikatakan sebagai ahli Al-Quran? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini dengan berdalil, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, yang kemudian mereka membacanya, mentilawahnya dengan sebenar-benarnya tilawah. Mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Beliau kemudian berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kemudian berkata, menafsirkan ayat ini, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafdhihi wa ma'nahu. Wa tilawatul ma'na afdalu min mujarradi tilawati lafdhi. Wa ahluha hum ahlul Qur'an alladzina lahumus tsana'ul jamilu fid dunya wal akhirah. Yang namanya mentilawah Al-Quran yang dipuji dalam ayat ini, mereka lah orang-orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenarnya. Kata-kata tilawah di sini, kata beliau, meliputi tilawah, ya secara bahasa artinya tilawah, talayatlu, mengikuti. Meliputi tilawah hurufnya dan tilawah maknanya. Membaca hurufnya, memahami maknanya. Wa tilawatul makna, dan mengikuti atau memahami makna Al-Quran, membaca dengan memahaminya, lebih utama daripada sekedar membaca huruf-hurufnya, membaca lafaz-lafaznya. Dan orang yang ahli dalam memahami makna, membaca huruf, memahami maknanya, inilah ahli Al-Quran yang sesungguhnya, yang mereka pantas mendapatkan pujian yang indah di dunia dan di akhirat nanti. Ini penafsiran dari ulama ahlu sunnah. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dapati fenomena yang sangat menyedihkan, sekaligus sebenarnya asalnya merupakan kebaikan yang berkembang di masyarakat kita, tapi sekaligus menyedihkan. Apa itu? Banyaknya orang-orang yang sudah menghadapkan diri kepada Al-Quran. Banyaknya orang-orang yang menghargai para penghafal Al-Quran. Banyaknya orang-orang yang memuliakan orang-orang yang ahli dalam baca Al-Quran. Tentu ini merupakan fenomena yang sangat menggembirakan. Tetapi di sini juga ada satu hal yang harusnya perlu diluruskan. Bagaimanapun indahnya bacaan Al-Quran, kuatnya hafalan Al-Quran, tetap ini adalah sarana, perantara. Tujuan utama membaca dan menghafal adalah paham isinya. Kita ketahui antara sarana dan tujuan, lebih mulia mana? Tentu tujuan lebih mulia. Seindah apapun sarana dan perantara, kalau tidak membawa kepada tujuan, maka akan sia-sia. Tidak akan bernilai keindahannya. Dari sinilah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah rahimakumullah menjelaskan metode para ulama salaf dulu dalam belajar Al-Quran. Mereka, orang Arab, rajin baca Al-Quran. Paham tentang isi Al-Quran. Kenapa mereka ketika mempelajarinya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru? Sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang imam besar dari kalangan tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami, rahimahullah ta'ala, ketika dia menceritakan bagaimana dia dan para ulama tabi'in belajar dari para sahabat Nabi SAW tentang Al-Quran, yang tentu mereka belajar dari Nabi SAW.
Dia mengatakan, akhadnal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin minal Qur'an lam yatajawazuhunna ilal ashril ukhar hatta ya'lamu ma fiha. Fakunna nata'allamul Qur'ana wal ilma wal amala bihi ma'an. Kami belajar Al-Qur'an dari satu kaum. Di sebagian riwayat lain dia menyebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat disebutkan. Kami belajar dari mereka Al-Qur'an yang mereka menceritakan kami dulunya waktu mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami isinya. Maka kami pun belajar dari para sahabat Al-Qur'an, ilmu dan amal sekaligus. Kemudian akan datang nanti generasi setelah kami yang akan mempelajari Al-Quran ini seperti orang minum air saja. Sekali teguk, tidak ada yang tersisa. Begitu cepat mereka mempelajarinya. Tentu ini bentuknya pujian atau celaan. Tentu merupakan celaan. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi obat penyakit hati. Untuk menumbuhkan keimanan di hati. Bagaimana akan menyentuh hati kalau orang yang membacanya tidak faham isinya? Bukankah Al-Quran diturunkan tujuannya adalah untuk direnungkan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, memahami maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan seorang muslim adalah ketika dia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ketika kandungannya yang indah menyentuh hatinya, mengobati penyakit hatinya, menumbuhkan iman, menjadikan buah iman manis di dalam hatinya. Inilah yang menjadikan orang itu semangat membaca Al-Quran. Karena bagaimana antum ya atau siapapun akan semangat membaca sesuatu, dia tidak paham isinya, apalagi bisa merenungkan keindahannya. Ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka tentu dia tidak akan pernah merasa puas. Dia tidak akan pernah merasa bosan untuk terus membaca firman Allah. Kenapa dihubungkan bacaan dengan hati? Berarti bacaan yang harus ada perenungannya, yang ada pemahaman tentang maknanya, yang menyentuh hati manusia ketika dibaca. Itulah yang menjadikan hati merasakan keindahannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita lihat. Mungkin kita akan kaget sewaktu kita membaca keterangan dari beberapa ulama. Saya ingat ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam At-Turtusi yang berjudul ya Al-Hawaditsu wal Bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada di masyarakat. Di antara pembahasan yang beliau bawakan di situ adalah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an tapi membatasi diri hanya menghafal huruf-hurufnya, tidak memahami maknanya. Beliau cantumkan ini termasuk perbuatan bid'ah. Subhanallah. Bagaimana mungkin Al-Quran menghafalnya dikatakan perbuatan bid'ah? Beliau menyebutkan karena ini bertentangan dengan petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian beliau menukil beberapa riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketika di zamannya ya para penghafal Al-Quran setelah diberikan keutamaan, diberikan berbagai macam jaminan dari negara, karena tentu para sahabat menghargai para penghafal Al-Quran, muncul orang-orang yang menghafalnya bukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri, tapi mencari tujuan-tujuan yang lain. Akhirnya dilarang setelah itu oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga membawakan kisah yang disebutkan dalam kitab Muwatta Imam Malik dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang terkenal, kekuatan hafalannya dikenal, termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Beliau ketika duduk untuk menghafal surat Al-Baqarah, itu membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Ya, membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Tidakkah ini merupakan perkara yang mengherankan? Surat Al-Baqarah tidak sampai 3 juz. Saat ini mungkin di pondok-pondok penghafal Al-Quran, dihafal setengah tahun mungkin paling lama, atau setahun. Bagaimana kita katakan, apakah mereka lebih pintar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma? Tentu maksudnya beliau di sini, ketika menghafalnya, berusaha dia memahami kandungan isinya.
tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Inilah pelajaran dari orang-orang yang mulia yang merupakan panutan kita dalam kebaikan, yang mereka jelas dipuji ya metode pemahaman dan pengamalannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu, inilah cara mengambil manfaat dari Al-Qur'an, dan mereka-mereka inilah yang merupakan ahli Al-Qur'an yang sesungguhnya. Maka semoga nasihat ini bermanfaat bagi kaum muslimin untuk memahami apa atau siapa yang dimaksud dengan ahli Al-Qur'an yang sesungguhnya. Tentu saja bukan berarti kita meremehkan orang yang punya hafalan Al-Qur'an yang baik, tidak meremehkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid atau suara yang indah. Tentu ini kita akan sangat puji dan kita akan sangat hargai. Tapi ingat, bagaimanapun itu adalah sarana, tujuannya adalah memahami dan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Maka jangan dibalik, sarana diutamakan, tujuan malah dikesampingkan atau tidak diperdulikan sama sekali. Ini adalah orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Bahkan ini yang termasuk dicela dalam Al-Qur'an ketika Allah menukil ucapan seorang nabi yang mengatakan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan, yang mereka campakkan, yang mereka kesampingkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, menghindarkan kita dari segala keburukan, menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an yang bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an dengan kita merenungkan isinya untuk memperbaiki hati kita, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan dan menjadikan iman kita rasakan kemanisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.